Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang preparasi metode parafin. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam memperoleh preparat, di mana salah satunya adalah proses parafin. Metode parafin adalah metode pembuatan preparat permanen dengan menggunakan parafin sebagai bahan pelekat dan pertahanan diri dengan tebal kurang lebih 6-8 mikron. Histoteknik adalah suatu proses penyiapan preparat histologis dan sampel tertentu dalam beberapa langkah pemrosesan hingga preparat yang dapat diamati atau dianalisis. Sampel dapat berupa jaringan atau organ dari hewan ataupun manusia. Metode parafin meliputi beberapa proses, yaitu yang pertama fiksasi atau fixation, yang kedua dehidrasi atau dehydration, yang ketiga penjernihan atau clearing, yang keempat infiltrasi atau impregnasi, yang kelima penyelubungan atau embedding, kemudian pemotongan atau cutting, penempelan atau affixing, lalu deparatinisasi atau deparafinization, kemudian pewarnaan atau staining, dan penutupan atau mounting. Kedua yaitu metode parafin. Metode parafin adalah metode penyiapan sampel dengan cara menyematkan jaringan dalam blok parafin untuk pembuatan sediaan jaringan hewan. Fungsi dari metode parafin ini adalah untuk mengamati preparat histologis. Metode parafin merupakan metode pemotongan yang paling umum dipergunakan pada jenis jaringan yang dipotong bersih melalui metode parafin. Pada metode ini, penggunaan jaringan yang bersih sehingga dapat dipotong. Oven, bilah, bunsen, korek api, alat mikro, pipet, pinset, karton, dan mikroskop digunakan dalam persiapan metode parafin. Set pemotongan berfungsi sebagai alat untuk memotong hewan laboratorium. Perlengkapan bedah adalah seperangkat alat yang digunakan dalam prosedur pembedahan. Pipet berfungsi sebagai alat bantu untuk mengeluarkan larutan. Solusinya dapat diambil dengan pipet dan kemudian diteteskan langsung ke slide. Benda tipis dan transparan dapat diamati dengan mikroskop. Fungsi mikrotom adalah memotong jaringan menjadi potongan-potongan yang sangat tipis sebelum menempelkannya ke permukaan slide. Mikrotom adalah alat yang digunakan untuk memotong irisan tipis atau irisan jaringan. Oven berfungsi sebagai alat untuk menembus atau memasukkan jari ke dalam parafin murni. Proses filtrasi parafin dilakukan dalam oven pada suhu 56 derajat Celcius. Karton berfungsi seperti cetakan blok. Setelah infiltrasi parafin selesai, penempelan dilakukan pada cetakan blok parafin yang terbuat dari kertas. Lampu bunsen berfungsi sebagai pemanas yang menjaga titik leleh parafin agar parafin tidak cepat membeku. Blok parafin dibuat di dekat bunsen untuk menjaga titik leleh parafin dan mencegah parafin agar tidak mudah membeku. Tahapan pertama dalam pembuatan preparat yaitu fiksasi. Fiksasi merupakan langkah mendasar untuk mencegah autolisis dan degradasi jaringan serta mengamati komponen jaringan secara mikroskopis. Fiksasi adalah proses mencegah perubahan jaringan setelah kematian hewan. Proses ini juga diperlukan untuk memisahkan fase padat protoplasma dari fase cair, untuk mengubah bagian sel menjadi bahan yang tidak larut selama pemrosesan selanjutnya, dan untuk melindungi sel agar tidak menyusut saat sel terkena cairan.
Cairan yang digunakan untuk fiksasi disebut dengan fiksatif. Yang kedua yaitu dehidrasi. Dehidrasi adalah proses di mana air dan padatan dikeluarkan dari jaringan dan digantikan oleh cairan kering. Dehidrasi dilakukan dengan merendam jaringan dalam rangkaian larutan alkohol dengan konsentrasi yang meningkat. Mengubah alkohol secara bertahap menjadi 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 95% alkohol absolut mengurangi penyusutan jaringan. Dehidrasi dapat dilakukan dengan prosedur yaitu etanol 30% 30 menit, etanol 50% 30 menit, etanol 70% 30 menit, etanol 80% 30 menit, etanol 90% 30 menit, etanol 95% 30 menit, etanol absolut 1 jam, dan etanol absolut 2 1 jam. Selanjutnya yaitu penjernihan. Penjernihan adalah metode menghilangkan alkohol dari jaringan dan menggantinya dengan larutan yang tertanam dalam parafin. Proses pembersihan ini sangat penting karena jika alkohol tetap berada di jaringan, parafin tidak dapat menembus jaringan, sehingga jaring tidak sempurna saat memblok, memotong, dan mewarnai. Dalam proses bleaching ini digunakan berbagai bahan pencerah, yaitu silen dan toluen, yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan silen adalah prosesnya yang cepat dan harganya yang tidak terlalu mahal. Kerugiannya adalah jaringan yang akan ditransplantasikan hanya alkohol absolut dan jaringan yang dibersihkan dengan silen tidak cukup cerah untuk menjadi transparan sehingga tidak diketahui apakah proses ini bekerja dengan sempurna atau tidak. Proses selanjutnya yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses pengisian parafin ke dalam celah jaringan. Pada tahap ini, jaringan dipindahkan dari media pembersih ke parafin cair yang dilakukan di dalam oven pada suhu titik leleh parafin. Jika ketebalan potongan jaringan yang diinginkan adalah 5-7 mikron, infiltrasi dengan parafin dengan titik leleh 56 hingga 58 derajat Celcius. Infiltrasi dengan parafin dengan titik leleh 60 derajat jika ketebalan bagian jaringan yang diinginkan kurang dari 5 mikron. Jaringan didiamkan dalam media parafin cair selama setengah jam, 1 jam di dalam oven. Parafin dapat diubah 2 kali. Jaringan yang sulit ditembus seperti kornea, tulang, dan otak memerlukan penggantian parafin 3 kali dan waktu penetrasi dapat diperpanjang hingga 6-24 jam. Selanjutnya yaitu penyelubungan atau embedding. Jaringan yang terinfiltrasi segera dipindahkan ke wadah atau blok dan diisi dengan parafin cair. Wadahnya bisa berupa kertas, porselen, atau logam. Orientasinya tergantung pada cakram sutra yang diinginkan. Kertas tisu ditempatkan dalam wadah di lingkungan yang hangat agar parafin tidak cepat mengeras sebelum orientasi jaringan yang diinginkan tercapai untuk menjaga suhu parafin tetap hangat.
Wadah dapat ditempatkan di atas set panas. Saat tisu berada pada posisi yang diinginkan, wadah dapat dipindahkan ke tempat yang sejuk untuk mengeraskan parafin. Blok parafin yang sudah mengeras dapat diletakkan di dalam bunga atau dibiarkan di atas piring pendingin. Blok parafin yang telah didinginkan dapat langsung dipotong dengan mikrotom putar. Selanjutnya yaitu pemotongan blok. Parafin dengan jaringan harus dibersihkan sebelum dipotong. Parafin yang mengelilingi jaringan tidak boleh terlalu tebal. Ketebalan parafin di sekitar jaringan permukaan potongan harus 1-2 mm. Ketebalan ini terutama dipilih untuk produksi seri. Semakin tebal atau lebar ruang antara jaringan dan tepi blok, semakin besar potensi laserasi dan rongga berisi parafin pada slide. Semakin tipis jarak antara tisu dan tepi balok, semakin banyak potongan tisu yang bisa ditempelkan pada toples bertutup kaca. Memotong parafin tanpa tisu tidak layak digunakan dalam prosedur ini karena dapat mempercepat tumpulnya pisau. Jarak antara tepi blok parafin dan jaringan adalah 3 mm saat irisan dipasang satu persatu. Jika hanya satu bagian jaringan yang ditutupi oleh blok parafin, blok tersebut secara bertahap dipotong sampai jaringan ditutupi dengan lapisan tipis parafin. Memotong tepi parafin yang terlalu tebal sekaligus atau tidak sedikit sekaligus dapat menyebabkan penyumbatan parafin dan robekan jaringan. Jaringan sebaiknya ditempatkan di tengah blok parafin pada permukaan potongan. Bagian atas dan bawah balok harus sejajar. Jika bagian atas dan bawah balok tidak sejajar, pita geser yang berbentuk pada penampang tidak akan lurus tetapi akan melengkung. Selanjutnya yaitu deparatinisasi. Sebelum pita irisan ditempelkan pada gelas objek, pita diletakkan di atas permukaan air untuk menghilangkan lipatan pada irisan. Gelas objek yang sudah mengandung irisan disimpan di dalam kondisi hangat dengan suhu 40-45 derajat Celcius hingga tidak ada lagi air yang tersisa. Penempelan irisan pada gelas objek sudah diolesi dengan albumen dapat juga dilakukan dengan meneteskan aqueous dahulu pada permukaan gelas objek, yang kemudian diikuti dengan penempatan irisan pada gelas objek. Kelebihan air diserap dengan menggunakan kertas penyerap. Gelas objek yang sudah kering siap diproses lebih lanjut atau deparafinisasi. Deparafinisasi atau proses menghilangkan parafin pada irisan dapat dilakukan dengan merendam gelas objek di dalam silol dengan 1 kali penggantian selama 10 menit. Tahapan terakhir dalam proses pembuatan preparat histologis adalah pewarnaan. Pewarnaan adalah proses pewarnaan jaringan yang tujuannya untuk memudahkan pengamatan di bawah mikroskop dan membedakan bagian-bagian jaringan yang diamati, seperti inti sel, sitoplasma, dan lain-lain. Hematoksilin dan eosin adalah metode pewarnaan yang banyak digunakan dalam pewarnaan jaringan histologis. Hematoksilin adalah noda yang biasa digunakan dalam pewarnaan histoteknik, itu adalah ekstrak kayu.
Pada pewarnaan hematoksilin eosin, inti sel yang bersifat asam diwarnai dengan hematoksilin atau asidofilik, sedangkan sitoplasma basa diwarnai dengan eosin atau basofilik. Pewarnaan hematoksilin dan eosin memungkinkan nukleus dan sitoplasma dikontraskan sehingga gambar sel dan jaringan terlihat jelas. Hematoksilin dan eosin adalah metode pewarnaan ganda. Fungsi pertama memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi komponen jaringan tertentu dengan mewarnainya secara berbeda, dan fungsi keduanya dapat diwarnai dengan tingkat atau derajat warna yang berbeda, sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Hematoksilin eosin adalah basa yang secara khusus menodai elemen asam sel, membuatnya tampak biru. Karena unsur yang paling asam adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleus dan lingkungan sitoplasma dengan banyak ribosom tanpa berwarna biru tua. Oleh karena itu disebut basofilik. Eosin bersifat asam yang menodai unsur dasar sel sehingga tampak berwarna merah muda karena banyak bagian sitoplasma yang bersifat basa. Pada tempat tertentu, sitoplasma berwarna merah muda. Unsur ini disebut asidofilik atau eosinofilik. Sel bernoda eosu hematoksilin berwarna merah muda dalam sitoplasma dengan lendir ungu. Dengan pewarnaan He, sel makrofag tidak berwarna, sehingga kadang-kadang dapat ditutupi dengan warna lain. Tahapan yang terakhir yaitu mounting. Mounting merupakan proses penempelan gelas objek yang berisi sampel yang diberi perekat dan ditempelkan pada gelas penutup. Perekat yang biasanya digunakan adalah Kanada balsam dan Entelen. Setelah itu diberi label. Pelabelan salah satu cara pemberian identitas pada sampel preparat yang meliputi spesimen tumbuhan, jenis irisan, jenis pewarnaan, dan sebagainya. Adapun kesimpulan dari materi preparasi metode parafin yaitu metode parafin adalah metode pembuatan preparat permanen dengan menggunakan parafin sebagai bahan pelekat dan pertahanan diri dengan tebal kurang lebih 6-8 mikron. Metode parafin melalui tahap-tahap yaitu yang pertama fiksasi, lalu dehidrasi, penjernihan, infiltrasi, penyelubungan atau embedding, pemotongan blok, deparafinisasi, pewarnaan, dan yang terakhir yaitu mounting. Sekianlah pemaparan materi mengenai preparasi metode parafin dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.